Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Hardiana, NPM 192103-041. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dari evaluasi, pengertian pembelajaran, dan juga pengertian dari pelatihan. Baik, yang pertama ada pengertian dari evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value yang artinya nilai atau harga. Lalu secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi ini. Muhammad Habib dalam Mahirah 2017 mendefinisikan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai, ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya berdasarkan kriteria tertentu. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi siswa dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari evaluasi pembelajaran adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis dalam menetapkan apakah terjadi perubahan pada kenyataan dalam diri seorang siswa. Bisa juga merupakan proses menggambarkan, memperoleh hingga menyajikan informasi, menilai alternatif keputusan. Lalu yang terakhir ada pengertian dari pelatihan. Mengutip dari Arta Sismita dalam Mutakin 2019 halaman 49, bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan sengaja, terorganisir, dan sistematik untuk memberikan satu mata pelajaran atau rangkaian pelajaran tertentu pada orang dewasa atau remaja tertentu dalam waktu yang relatif singkat agar mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dirinya dan masyarakat. Pelatihan bertujuan untuk melatih kekreatifan dan kemampuan seseorang. Contoh dari pelatihan itu sendiri yaitu pelatihan kepemimpinan, pelatihan tutor, pelatihan metode pembelajaran, dan perkenalkan, nama saya April Informatur NPM 192103075. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model evaluasi, di mana model evaluasi itu banyak dan saya hanya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ada Goal Oriented Evaluation Model. Model ini tuh fokusnya untuk mengecek sejauh mana sih tujuan dari program ini tercapai. Misalnya pada daerah A terdapat pelatihan fotografi. Kenapa sih diadain pelatihan tersebut gitu? Karena di daerah tersebut tuh banyak yang punya usaha, tapi dalam menghasilkan foto atau dari segi promosi atau dari konten-konten yang dibuat itu tuh masih kurang gitu. Maka perlu ada penambahan skill, yaitu skill fotografi seperti itu. Nah, model evaluasi ini tuh dilakukan secara berkala, terus juga berkesinambungan dari evaluasi pertama, evaluasi kedua, dan evaluasi seterusnya untuk mengecek kayak progres dari evaluasi pertama, kedua, dan seterusnya udah sejauh mana sih gitu. Ini udah capai tujuan belum sih? Oke, nah yang selanjutnya itu ada Formative Summative Evaluation Model. Nah, model ini tuh kayak mengecek sejauh mana sih tujuan udah tercapai, tapi dengan waktu yang berbeda antara formatif dan sumatif. Nah, kalau yang formatif itu evaluasinya kalau misalnya program lagi dilaksanakan, dievaluasi gitu, dicek apa sih kendalanya, terus kayak kalau misalnya ada kendala, gimana sih solusinya. Yang padahal kan udah ada nih plan-plan peserta didik harus mencapai pengalaman ini, harus ada target ini nih, itu kayak dicari nih dengan hambatan, dengan solusi itu tuh apa sih gitu. Nah, kalau yang sumatif itu ya dilakukan ketika program itu udah selesai, kayak misalnya triwulan, terus ada catur bulan, kayak gitu setiap segitu. Nah, kayak UAS, UTS.
Baik, yang kedua itu ada goal free evaluation model, kayak sekilas evaluasi lepas tujuan, ya udah lepas gitu dari tujuan, padahal nggak gitu konsepnya. Karena kalau misalnya udah ada tujuan, udah ada program, ya mau nggak mau harus dikejar gitu tujuan itu. Nah, maksud dari lepas tujuan itu adalah lepas tujuan khususnya, tapi tetap mengejar tujuan umum. Karena yang penting adalah, atau yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kinerja, bagaimana kerjanya program tersebut, dan mengevaluasi kayak mau itu hal positif, mau itu hal negatif, mau itu baik, mau itu buruk, ya bakal dievaluasi juga gitu performanya. Oke, selanjutnya ada model CIP atau konteks, input, proses, dan produk. Nah, kalau konteks, pasti konteksnya itu apa sih gitu, kayak misal menilai kebutuhan, aset, peluang, dan lainnya buat ngebantu kebijakan kayak gitu. Nah, lanjut ke evaluasi input. Input tuh berarti kayak inputnya apa sih gitu, masukannya apa gitu, kayak misal menilai alternatif pendekatannya, terus kebijakan tindaknya seperti apa, rencana staff, terus ada juga yang lainnya gitu buat memenuhi kebutuhan kelompok itu biar tercapai tujuan. Kayak misalnya ada juga bentuk pembiayaannya seperti apa, memilih rancangan seperti apa, sumber dayanya seperti apa, terus jadwal atau pelaksanaannya seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada proses. Evaluasi proses pasti mengevaluasi prosesnya gitu seperti apa, kayak menilai implementasi dari perencanaan yang sudah direncanakan buat ngebantu sesuai tujuan dan biar tahu nih kira-kira hasilnya tuh akan seperti apa. Dan terakhir adalah evaluasi hasil atau evaluasi produk, pasti mengidentifikasi dan menilai hasil yang sudah dicapai sesuai harapan nggak sih, mau itu harapan jangka pendek, mau itu harapan jangka panjang. Nah, ini juga memfokuskan untuk mencapai sasaran program guna untuk menghimpun upaya Oke, perkenalkan, nama saya Rio Fernando dengan NPM 1921030046. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari April mengenai model-model evaluasi pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi model Brinker-Hope. Nah, evaluasi ini, setiap desain evaluasi pada umumnya terdiri dari elemen-elemen yang sama. Nah, ada banyak cara untuk menggabungkan elemen-elemen tersebut. Masing-masing ahli evaluasi atau yang biasa disebut evaluator mempunyai konsep yang berbeda. Dalam hal ini, Brinker-Hope dan CS mengemukakan 3 golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama. Nah, seperti evaluator-evaluator yang lain, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri. Nah, yang pertama ada Fixed vs Emergent Evaluation Design. Nah, yang kedua ada Affirmative vs Summative Evaluation. Nah, yang ketiga ada Experimental and Quasi-Experimental Design vs Neural atau Unobtrusive. Nah, selanjutnya ada evaluasi model Kirkpatrick. Nah, menurut Kirkpatrick, evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan mencakup 4 level evaluasi, yaitu level 1 reaction, level 2 learning, level 3 behavior, level 4 research. Nah, yang terakhir ada evaluasi model STACK. STACK menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgment, dan membedakan adanya 3 tahap dalam program pelatihan, yaitu antecedent atau konteks, transaction atau proses, dan outcomes. STACK mengatakan bahwa apabila kita menilai suatu program pelatihan, kita melakukan perbandingan yang relatif antara program dengan program yang lain, atau membandingkan yang absolut, yaitu membandingkan suatu program dengan standar tertentu. Menekankan yang umum atau hal yang penting dalam model ini adalah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang Aulia NPM 1921030062. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai langkah-langkah evaluasi pada pembelajaran pelatihan. Menurut Purwanto dan Atwi Suparman dalam Widoyoko bahwa ada langkah-langkah evaluasi pada pembelajaran pelatihan. Yang pertama, menyusun desain evaluasi. Pada tahapan ini, evaluator mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi, mulai dari menentukan tujuan, model apa yang akan digunakan, informasi-informasi apa yang akan dicari, serta metode pengumpulan dan analisis data. Nah, apabila semuanya itu sudah terperinci, maka sudah dapat dijadikan sebagai acuan untuk kegiatan pelaksanaan evaluasi. Dalam desain evaluasi ini, biasanya disusun oleh evaluator
Setelah diskusi dan ada kesepakatan dengan pihak sponsor yang akan terlibat dalam program pelatihan. Akan tetapi, ada kalanya evaluator juga merancang terlebih dahulu untuk dijadikan bahan dalam negosiasi dengan para sponsor. Yang kedua, ada mengembangkan instrumen pengumpulan data. Nah, setelah metode pengumpulan data ditentukan, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan bentuk instrumen yang akan digunakan dan kepada siapa ditujukan. Setelah itu, perlu dikembangkannya butiran-butiran instrumen dengan berbagai pertimbangan mengenai berapa banyak informasi yang akan dikumpulkan. Nah, adapun jenis instrumen yang sering digunakan untuk mengumpulkan data dalam evaluasi program pelatihan, yaitu dengan bentuk tes, angket. Perkenalkan, nama saya Alfitriani Aulia dengan NPM 192103060. Yang ketiga, mengumpulkan data, analisis, dan judgement. Langkah ketiga merupakan tahapan pelaksanaan dari apa yang telah dirancang pada langkah pertama dan kedua. Pada langkah ketiga ini, evaluator terjun langsung ke lapangan untuk mengimplementasikan desain yang telah dibuat, mulai dari mengumpulkan dan menganalisis data, lalu menginterpretasikan dan menyajikannya dalam bentuk yang mudah untuk dipahami dan komunikatif. Pengumpulan data bisa didapat dari populasi maupun menggunakan sampel. Apabila menggunakan sampel, maka harus representatif mewakili populasi. Oleh karena itu, harus memperhatikan teknik sampling yang baik. Berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis dan dibuat judgement berdasarkan kriteria maupun standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil judgement, kemudian disusun rekomendasi kepada penyelenggara kegiatan pelatihan maupun pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan kegiatan pelatihan ini. Langkah ketiga ini merupakan proses esensial dari kegiatan evaluasi program pelatihan, di mana terjadi dialog antara evaluator dengan objek evaluasi. Hal yang harus diperhatikan oleh evaluator pada tahap ini adalah etika dan penguasaan setting atau latar di mana evaluasi dilaksanakan. Lalu yang keempat adalah menyusun laporan hasil evaluasi. Menyusun laporan merupakan langkah terakhir kegiatan evaluasi program pelatihan. Laporan disusun sesuai dengan kesepakatan kontrak yang ditandatangani. Misalnya, dalam kontrak disepakati bahwa laporan dibuat dua jenis laporan dengan sasaran atau penerima laporan yang berbeda. Dapat juga disepakati pula bahwa penyampaian laporan secara tertulis dan ada kesempatan untuk presentasi. Langkah terakhir ini erat kaitannya dengan tujuan diadakannya evaluasi. Oleh karena itu, gaya dan format penyampaian laporan harus disesuaikan dengan penerima laporan.